Halo semuanya, pada materi pertama ini kita akan berkenalan dengan CMS dan WordPress. Langsung saja, yang pertama adalah CMS. CMS atau Content Management System adalah sebuah software yang bisa kita pakai untuk membuat dan mengelola sebuah situs website. CMS ini biasanya digunakan untuk membuat website yang kontennya dinamis atau selalu update. Nah, dengan menggunakan CMS, kita bisa membuat website secara mudah tanpa harus belajar pemrograman atau tanpa harus menguasai bahasa pemrograman terlebih dahulu. Dengan begitu, pembuatan website akan menjadi lebih cepat, murah, tapi websitenya itu sudah profesional. Kenapa sih pakai CMS? Yang pertama, CMS ini mudah digunakan. Untuk pemula sekalipun yang belum pernah bikin website, akan bisa dengan mudah membuat website jenis apapun menggunakan CMS. Yang kedua, toolsnya sudah lengkap. Mulai dari untuk mendesain website, untuk penambahan fitur website, untuk pengaturan konten, untuk pengaturan user atau admin, sudah disediakan oleh CMS. Jenis-jenis CMS ada banyak. Nah, kita hanya menampilkan 4. Yang pertama ada Joomla, Drupal, WordPress, dan Magento. Setiap CMS pastinya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan punya target pasarnya masing-masing. Namun yang paling populer dan paling banyak digunakan adalah WordPress. Menurut situs resminya, hampir 38% website yang online sekarang di seluruh dunia ini dibuat menggunakan WordPress, termasuk di Indonesia. Kenapa begitu? Karena WordPress ini cukup powerful untuk membuat berbagai jenis situs website, mulai dari situs sekolah, universitas, toko online, kursus online, berita, dan banyak situs-situs lainnya bisa dibuat menggunakan WordPress. WordPress sendiri mempunyai dua produk, yang pertama adalah wordpress.com, yang kedua wordpress.org. Teman-teman mungkin sudah familiar kalau wordpress.com ini biasanya kita pakai untuk membuat sebuah blog gratisan, di mana nantinya blog yang kita buat itu memiliki URL, ada subdomain WordPress seperti ini. Nah, ini di sini kita bisa membuat website menggunakan wordpress.com, khususnya jenis website blog ya. Nantinya kalau misalkan kita ingin menghilangkan subdomain wordpress.com-nya, kita bisa upgrade ke fitur berbayar atau menyewa layanan server yang sudah disediakan oleh wordpress.com. Yang kedua ada wordpress.org. Ini wordpress.org. Di mana di situs ini kita bisa mendownload tema atau untuk mendesain websitenya, plugin, kemudian kita bisa langsung mendownload CMS WordPress-nya. Nah, tinggal klik tombol Get WordPress ini. Nantinya setelah di-download, CMS tersebut kita instalkan di laptop yang kita pakai untuk membuat website menggunakan localhost. Apa itu localhost? Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Atau misalkan kita mau langsung mengonlinekan websitenya, jadi nggak harus bikin di laptop sendiri, langsung beli domain hosting, nanti langsung install di domain hosting yang sudah dibeli, bisa seperti itu juga. Selanjutnya, kenapa sih harus pakai WordPress? Yang pertama, WordPress ini mudah dipakai untuk pemula ataupun ahli. Jadi, nggak cuma pemula ya, WordPress ini dipakai juga oleh para ahli atau para expert yang sudah berkecimpung tahunan di bidang web developer. Yang kedua, responsif. Situs yang dibuat menggunakan WordPress itu sudah responsif alias sudah menyesuaikan layar, misalkan dibuka di HP, tampilannya sudah menyesuaikan layar handphone, jadi bagus gitu, nggak acak-acakan. Dibuka di tablet, bagus, dan lainnya. Kemudian, WordPress ini SEO friendly. Salah satu keunggulan yang paling menonjol ini adalah SEO friendly. Kalau kita membuat website dengan WordPress, kita akan bisa dengan mudah optimasi situs website agar bisa tampil di halaman pertama Google. Kemudian, plugin dan tema yang banyak. Plugin ini digunakan untuk penambahan fitur-fitur website seperti penambahan tombol WhatsApp atau tombol share Facebook dan lainnya. Nah, tema ini kita gunakan nantinya untuk mendesain website. Yang terakhir, komunitas yang besar dan aktif. Kalau kita kesulitan, misalkan membuat ini caranya bagaimana, kita bisa langsung bertanya di forum atau komunitas WordPress di Facebook, itu cukup aktif ya. Oke, mungkin untuk materi pengenalan WordPress dan CMS
hanya segitu saja. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung searching di Google ya, karena kalau kita lebih panjang, pertama bosan, yang kedua kebanyakan teori. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.